Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channelnya Safitri Kales, Ruang Deso, Sobo Spanyol. Halo Cikos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini aku mau bercerita, sebenarnya bukan cerita sih, sharing lah, mengenai sistem pendidikan untuk menjadi asisten perawat di Spanyol ya. Kalau di sini di Spanyol sendiri itu sebetulnya ada dua jenis untuk bisa bekerja jadi asisten perawat, itu dua jenis. Yang pertama itu begitu lulus dari SMP itu nanti kita daftar kayak di SMK gitu ya. Kalau di setara SMA, jadi kalau di sini SMA normal itu dibilangnya bachelor. Bachelor itu setara SMA normal. Tapi kalau yang kayak SMK itu di sini sebutnya FP. Cuman FP itu ada dua jenis juga. Ada grado medio sama grado superior. Jadi kalau yang grado medio itu kalau lulusan dari SMP ngambil itu berarti grado medio. Nah, yang grado medio ini untuk jadi auxiliar perawat, jadi asisten perawat itu, nanti kalau aku kesebut auxiliar de enfermera ya kalian tahu lah ya, maksudku adalah asisten perawat. Jadi untuk jadi asisten perawat ini bisa diambil dengan 2000 jam. Penghitungan 2000 jam itu di sini itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Itu udah teori dan prakteknya. Kalau lulusan dari sini yang sekolah 2 tahun ini, itu nanti dia bisa kerja di mana-mana. Lebih banyak kesempatan untuk bekerjanya itu lebih banyak. Misalnya di klinik pribadi, di rumah sakit, di panti jompo, terus juga di kayak apa ya, kalau di sana mungkin semacam kayak jam sostek gitu ya. Di sini disebutnya mutua. Di mutua-mutua gitu. Terus di tempat klinik-klinik gigi gitu juga mereka bisa bekerja karena mereka juga diberikan pendidikan mengenai gigi gitu. Jadi untuk asisten perawat yang sekolah selama 2 tahun itu kesempatan kerjanya itu lebih terbuka, lebih banyak gitu. Karena yang tadi aku bilang, jadi dia bisa kerja di mana-mana yang memang membutuhkan asisten perawat gitu. Terus kalau misalnya contoh asisten perawat ini pengen jadi perawat, setelah dia bekerja berapa lama gitu dia pengen jadi perawat, bisa. Dia bisa untuk jadi perawat dengan masuk ke ujian. Mereka akan ujian, atau mereka ada di sini namanya kelas 30 tahun atau kelas 40 tahun itu ada. Jadi misalnya mereka sudah bekerja selama beberapa tahun, akhirnya mereka ngambil kelas perawat untuk 30 tahun atau 40 tahun. Itu maksudnya orang-orang yang sudah memiliki umur 30 tahun ke atas, mereka bisa ngambil kelas ini. Tapi memang prospeknya lebih kecil ya, karena setiap tahun itu kalau untuk di Cantabria sendiri itu mereka mungkin hanya menyediakan sekitar 6 bangku. Itu maksimal setahu aku ya. Atau kadang-kadang malah kurang dari itu. Mungkin ada sekitar 3 atau 2 bangku aja untuk yang kelas 30 tahun. Begitu juga yang kelas 40 tahun. Begitu. Jadi mereka bisa ada kesempatan untuk naik derajat lah, bisa dibilang naik level gitu. Jadi perawat, untuk itu sekolah lagi kurang lebih sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Itu tergantung dari nanti ya mungkin dari gimana mereka bisa menyelesaikannya kali ya. Dari mereka bisa nyelesain mata kuliah mereka gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau masuk nih, misalnya kita dari luar negeri, maksudnya kita yang dari luar Spanyol mau ngambil sekolah jadi asisten perawat, bisa. Yang harus kita lakukan gimana? Kita harus menyetarakan ijazah SMP atau SMA kita.
itu bisa ijazah SMP, terus kita setarakan di sini di Spanyol. Itu biasanya sih nggak terlalu lama ya. Kemarin aku untuk sampai ijazah SMA sih aku kemarin setarain itu kurang lebih prosesnya sekitar 6 bulan, dan prosesnya itu pun tidak ribet seperti kalau penyetaraan ijazah perawatku gitu. Nah, terus udah gitu setelah kita udah lulus, udah selesai nih penyetaraan ijazah SMP, itu nanti mereka akan memberikan nota. Nota itu kayak nilai akhir gitu. Nah, dari nilai akhir itu nanti kita daftar ke sekolah asisten perawat. Itu biasanya akan biasa lah ya, kayak di Indonesia juga ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Jadi sekolah yang bagus ya mungkin dengan nilai kita sekian kita baru bisa masuk. Tapi kalau misalnya dengan nilai sekian kita nggak bisa masuk, berarti kita harus cari ke tempat yang lain lagi yang kira-kira kita bisa diterima gitu. Nah, itu. Atau juga kita bisa tanya ke INEM. INEM itu kayak Depnaker. Depnaker itu biasanya juga memberikan kursus gratis untuk asisten perawat. Tapi asisten perawat di sini yang di INEM itu bisa dibilang posisinya agak lebih rendah dibandingkan dengan asisten perawat yang sekolah 2 tahun. Jadi untuk yang asisten perawat ini dia sekolahnya 6 bulan, hanya 6 bulan. Tapi lapangan pekerjaannya itu tidak seluas asisten perawat yang sekolah 2 tahun. Karena dia hanya terbatas di panti jompo. Dia hanya bisa bekerja di panti jompo. Karena di sini disebutnya herokultor. Herokultor itu jadi kayak ya untuk asisten orang-orang jompo gitu. Maksudnya untuk lansia-lansia gitu. Jadi memang lebih terbatas gitu. Tapi sebenarnya itu bisa jadi pilihan buat kita-kita yang pendatang, untuk kita yang memang pengen bekerja, dan daripada kita harus sekolah yang 2 tahun, misalnya kita memang butuh duit ya, kita bisanya ya itu ngambil kursus yang kurang lebih sekitar 6 bulan itu. Setelah itu kita bisa kerja, tapi ya di panti jompo. Itu plus dan minusnya lah ya. Untuk yang 2 tahun lapangan pekerjaannya lebih luas, tapi waktunya 2 tahun. Kalau yang satu lagi itu lapangan pekerjaannya cuma di panti jompo, tapi waktunya lebih cepat gitu. Jadi yaitu pilihan masing-masing. Dan kalau misalnya yang kursus 6 bulan itu, misalnya dia mau naik level jadi perawat, itu juga aku belum dengar gimana caranya. Tapi kalau secara logikaku, kemungkinan harus menyelesaikan bachelor juga. Jadi dia kalau mau jadi asisten perawat yang sebenarnya gitu, itu dia harus ngambil sekolah asisten perawat lagi yang 2 tahun itu gitu. Atau kalau mau ya dia ngambil SMA-nya gitu, bachelor di sini, baru dia ngambil universitas keperawatan gitu. Maksudnya fakultas keperawatan di universitas gitu. Jadi perjalanannya sebetulnya, makanya kadang-kadang pilihan itu tergantung dari kondisi kita, tergantung dari pertimbangan, banyaklah pertimbangannya gitu. Kenapa aku waktu itu hanya ngambil kursus yang 6 bulan, yang asisten perawat yang 6 bulan itu, karena tujuanku hanya pengen kerja aja gitu. Makanya aku ngambil kursus yang 6 bulan itu dengan tujuan setelah selesai itu aku bisa kerja gitu. Karena aku tahu aku lagi nunggu nih proses penyetaran ijazahku. Jadi kalau penyetaran ijazahku udah selesai, kan aku udah bisa kerja jadi perawat gitu. Jadi itu harapan aku pada saat itu. Makanya aku ngambil kursus yang 6 bulan gitu. Jadi makanya sebetulnya itu kembali lagi tergantung dari pertimbangan masing-masing gitu ya. Dia mau ngambil yang mana itu tergantung dari masing-masing. Jadi sekian dulu sekilas informasi mengenai pendidikan untuk menjadi seorang asisten perawat gitu. Jadi semoga kalian suka dengan video ini. Semoga ini bisa memberikan informasi tambahan buat teman-teman di Indonesia, ada gambaran apakah yang harus diambil untuk menjadi seorang asisten perawat gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada komentar atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau juga bisa di media sosial aku.
ada Instagram, bisa DM juga, atau bisa juga di Facebook, di inbox Facebook. Dan kalau kalian rasa ini penting buat teman-teman yang lain juga bisa di-share ke teman-teman yang lain juga. Dan jangan lupa subscribe. Makasih ya udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.